Tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani berjudul Salim bin Jindan, Rodotul Wildan dan Wali Songo dibaalwikan. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Gaya penulisan ulama Ba'alwi dapat dicirikan dengan kebiasaan mereka mengagungkan leluhur mereka dengan luar biasa. Kitab-kitab Ba'alwi awal seperti Al-Burqa dan Al-Ghuror penuh dengan puja-puji terhadap leluhur kedua penulisnya. Begitu pula dengan kitab Ba'alwi belakangan seperti kitab Rodotul Wildan karya Syekh Salim bin Jindan, wafat 1969 Masehi. Syekh Salim bin Jindan adalah seorang Ba'alwi kelahiran Surabaya tahun 1906 Masehi. Ia wafat tahun 1969 Masehi, dimakamkan di Condet, Jakarta. Kitabnya yang akan kita bedah adalah satu kitab Sabat, riwayat guru beliau. Kitab ini berjudul Rodatul Wildan fi Sabat Ibni Jindan. Kitab ini ditahqiq oleh seorang berkebangsaan Yaman yang bernama Faisal Hamud Ahmad Ismail Al-Yamani. Dalam kitab tersebut, Salim bin Jindan menyajikan sejarah leluhurnya yang ia katakan sebagai ulama besar yang melebihi makom mujtahid. Menurutnya, sebagian leluhur Ba'alwi telah mencapai makom dalam kurung pangkat As-Siddiqiyah dan Al-Qutbiyah Al-Kubro. Kedua makam itu tidak dimiliki seseorang kecuali ia telah mencapai derajat mujtahid, halaman 147. Ia juga mengatakan bahwa makam As-Siddiqiyah lebih tinggi dari makam mujtahid. Makom As-Siddiqiyah telah mendekati makom nubuwah dalam kurung kenabian dan makom risalah. Tetapi makom kenabian dan kerasulan telah berhenti. Salim bin Jindan ingin mengatakan bahwa jika makom kenabian masih terbuka, maka leluhur Ba'alwi yang telah mencapai derajat As-Siddiqiyah itu bisa diangkat menjadi seorang nabi. Halaman 148. Salim bin Jindan tidak menyatakan dengan tegas siapa leluhurnya yang telah mencapai makom seperti itu. Sebagaimana untuk proposisi yang sepenting itu, ia tidak menyertakan referensi dari mana ia mengetahui makom-makom itu. Jikapun pernyataannya tersebut berbasis analisa dari karya-karya leluhurnya, seyogyanya ia dapat menampilkan sebuah karya leluhurnya berupa sebuah kitab tentang fikih yang dengan itu dapat dianalisa bahwa leluhurnya pantas menyandang gelar seorang mujtahid. Ia tidak dapat menunjukkannya karena memang leluhurnya mulai Ali As-Sakron sampai ke Ubaidillah tidak ada yang mempunyai karya fikih yang representatif dalam dunia Islam, seperti tidak ada ulama yang mencatat mereka sebagai para fuqaha yang memiliki karya. Dalam halaman 153, Salim bin Jindan menyajikan sebuah proposisi, dan kami mempunyai para leluhur daripada para ahli hadis. Kemudian ia memberi contoh dua nama untuk pernyataannya itu, yaitu yang bernama Ali Holikosam dan Muhammad Sohib Mirbad. Lagi-lagi, ia tidak menyertakan sumber apapun untuk pernyataannya atau suatu contoh kitab hadis yang ditulis keduanya sebagai bukti bahwa keduanya adalah seorang ahli hadis. Bahkan dalam penelitian penulis, Ali Holikosam dan Sohib Mirbad ini adalah sosok ahistoris. Salim bin Jindan pula, masih di halaman yang sama, menyebut bahwa leluhurnya, Ali bin Jadid, mempunyai kitab Al-Arba'in dan kitab Al-Musnad. Padahal, sebagaimana telah penulis sampaikan, Ali bin Jadid ini bukanlah keluarga Abdurrahman As-Segaf, ia keluarga Abu Alwi yang silsilahnya dicangkok oleh keluarga Abdurrahman As-Segaf. Dan kemudian merekalah yang menyandang nama keluarga Ba'alwi. Kemudian keluarga Ali bin Jadid dikatakan putus keturunannya di abad ke-6. Di halaman 154, Salim bin Jindan menyebutkan bahwa leluhurnya Alwi bin Ubaidillah adalah seorang muhaddis. Penulis katakan, bagaimana Salim bin Jindan dapat mengetahui bahwa Alwi bin Ubaidillah adalah seorang muhaddis, padahal namanya tidak pernah disebutkan ulama abad 5-9, walau hanya sekali. Tidak ada satu kitab pun yang menyebut namanya, apalagi sebagai seorang ahli hadis. Ia adalah nama yang diciptakan hanya untuk kelengkapan administrasi dari nasab Ba'alwi yang tidak lengkap agar susunan nasab itu menjadi tampak logis. Agar tampak menyejarah, Salim bin Jindan menyebutkan bahwa Alwi bin Ubaidillah ini berguru pada sosok sejarah yang bernama Abu Tholib Al-Makki, pengarang kitab Kutul Qulub. Pertanyaannya, benarkah Abu Tholib Al-Makki mempunyai murid bernama Alwi bin Ubaidillah? Dalam kitab Syiar A'lamun Nubala karya Az-Zahabi, wafat 748 Hijriah, disebutkan Abu Tholib Al-Makki mempunyai murid bernama Abdul Aziz Al-Asji, 16-537. Tidak disebutkan ia mempunyai murid bernama Alwi bin Ubaidillah. Faqih Muqaddam disebut Salim bin Jindan mengaji kitab Sahih Bukhari kepada Ali bin Jadid dan belajar hadis musalsal serta meriwayatkan hadis darinya. Ia menyebut pula bahwa Faqih Muqaddam mengambil sanad dari bapaknya dan kakeknya dalam ilbas, dalam kurung kain tarikat.
Kedua pernyataan itu ia sampaikan tanpa referensi sedikit pun. Jika Faqih Muqaddam meriwayatkan hadis, hadisnya apa? Dalam kitab apa? Salim bin Jindan juga mengatakan bahwa Faqih Muqaddam mengambil tarekat dari Abu Madian melalui murid Abu Madian yang bernama Abdullah Al-Maghribi. Tetapi para ulama tidak ada yang menyebut nama Abdullah Al-Maghribi sebagai murid dari Abu Madian. Al-Yafil wafat 768 Hijriah dalam kitabnya Mir'atul Jinan menyatakan bahwa murid-murid dari Abu Madian adalah Abu Muhammad Abdurrahim Al-Qanadi, Abu Abdillah Al-Qurasi, Abu Muhammad Abdillah Al-Farisi, Abu Muhammad Salih Al-Dakali, Abu Ghanim Salim, Abi Aliwadih, Abu Sabar Al-Maknasi, Abu Muhammad Abdul Wahid, Abu Ar-Rabi Al-Muzaffari, dan Abi Zaidin Hubatullah, juz 3 halaman 355. Tidak ada nama Abi Abdillah Al-Maghribi sebagai murid Abu Madian. Dengan tidak terbuktinya Abi Abdillah Al-Maghribi, maka sanad silsilah Faqih Muqaddam kepada Abu Madian terputus. Pentahqiq kitab Salim bin Jindan, Faisal Al-Yamani menyebut bahwa yang dimaksud Abi Abdillah Al-Maghribi ini adalah Muhammad bin Ismail Abi Abdillah. Ini lebih aneh karena dalam kitab Tabaqat Al-Sufiyah karya As-Sulami wafat 412 Hijriah, Abu Abdillah Al-Maghribi ini disebut sudah wafat tahun 279 Hijriah. Bagaimana seorang yang sudah wafat di tahun 279 Hijriah bisa menjadi murid Abu Madian di tahun 768 Hijriah? Di halaman 233, Salim bin Jindan menyebut bahwa Hadramaut menjadi bercahaya karena kedatangan Ahmad bin Isa. Ia menyamakan Tarim Hadramaut yang kedatangan Ahmad bin Isa dengan Madinah Al-Munawwarah yang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengatakan pembangunan Hadramaut terjadi setelah hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, sehingga ia menyamakan Hadramaut seperti Madinah yang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mana kitab sezamannya? Sebutkan. Jangankan hijrah, Ahmad bin Isa belum pernah berkunjung sekalipun ke Hadramaut. Ramainya hari ini kitab yang menyebut demikian hanya karena terjebak cipta sejarah kaum Ba'alwi yang tidak bertanggung jawab. Jangan-jangan nanti disebut Indonesia subur dan makmur ini karena barokah kedatangan Ba'alwi. Sebelumnya, Indonesia itu tanah kering yang tidak ada sungai. Setelah Ba'alwi datang tahun 1850 Masehi, lalu muncullah sungai-sungai yang membelah dataran Indonesia dan tumbuhlah pepohonan seperti sekarang ini. Indonesia dulu dijajah ratusan tahun, tetapi setelah datangnya Ba'alwi, Indonesia baru bisa merdeka. Jangan-jangan nanti akan banyak narasi-narasi dusta demikian jika hari ini kita tidak waspada. Untuk contoh narasi terakhir, kita sudah mendengar ada cerita bahwa Hari Proklamasi Indonesia ditentukan oleh seorang Ba'alwi. Padahal mereka adalah antek-antek penjajah yang melarang umat Islam memberontak kepada Belanda. Sejarah mencatat itu. Tidak hanya sampai di situ, Salim bin Jindan juga membuat kisah bahwa Ahmad bin Isa telah mampu membuat kaum Khawarij bertobat. Halaman 234. Bagaimana orang yang tidak ada di Hadramaut dapat membuat taubat orang yang ada di Hadramaut? Salim bin Jindan di halaman 247 menyebutkan bahwa Al-Azmat Khan adalah keluarga Ba'alwi yang menyebarkan Islam di Nusantara. Di kitab ini, ia memang hanya menyebutkan keluarga Palembang, para sultan di Mindanao dan di Manila yang merupakan keluarga Azmat Khan. Tetapi di kitab lainnya, Salim bin Jindan menyebutkannya. Dan tahun 1984, Hamisi kitab Samsul Zohiro menyebut semua Wali Songo adalah Azmat Khan. Semua berita bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi tidak berdasar data apapun, karena Wali Songo berdasar dokumen-dokumen tua adalah keturunan para sayyid dari jalur Al-Musawi dan Al-Jailani. Tidak ada data apapun yang menjadi referensi Ba'alwi ketika mengklaim Wali Songo sebagai bagian dari mereka selain sabotase kemuliaan masa lalu, sebagaimana mereka lakukan kepada keluarga Ali bin Jadid dan Salim bin Basri. Lalu ketika Wali Songo diklaim sebagai bagian keluarga mereka dengan tanpa data atau dengan data palsu, kemudian anak keturunannya dianggap musnah yang mengaku adalah palsu. Hal demikian sebagaimana Ali bin Jadid dan Salim Basri ini diakui sebagai keluarga mereka, lalu keturunan mereka berdua dianggap ingkirot, dalam kurung musnah, tidak berketurunan lagi di abad 6. Jadi polanya sama seperti itu. Jika kita membaca kitab Ibnu Batutah wafat 779 Hijriah yang berjudul Rihlah Ibnu Batutah, Tuhfatun Nuzar fi Gharabil Amsar wa Ajaibil Asfar, yang mengunjungi Nusantara di abad 14 Masehi, maka masuknya Islam di Nusantara itu 1 abad sebelum bahasa Ba'alwi ini mengklaim diri sebagai Ba'alwi.
Maksudnya, sebelum keluarga Abdurrahman Assegaf ini mengklaim bahwa silsilah mereka sama dengan silsilah Ali bin Jadid dari keluarga Abi Alwi yang terdapat dalam As-Suluk karya Al-Janadi, dan sebelum mereka mengklaim sebagai keturunan Nabi, maka Ibnu Battuta sudah mendapati orang Nusantara ini memeluk Islam. Ibnu Battuta mengkisahkan bahwa ketika ia memasuki Jawa, dalam kurung maksudnya Nusantara, di abad ke-8 Hijriah, ia mendapati penduduk Nusantara sudah memeluk Islam. Ia bertemu dengan Sultan Malik Az-Zahir, dalam kurung Sultan Samudra Pasai Aceh. Ibnu Battuta juga menyebutkan bahwa Sultan dan rakyatnya menganut mazhab Syafi'i. Para fuqaha berkumpul bersama Sultan bermuzakarah ilmu, halaman 630. Dari situ kita mengetahui bahwa klaim Ba'alwi menyebarkan Islam di Nusantara itu adalah klaim mengada-ada. Nusantara di abad ke-8 sudah memeluk Islam. Ketika keluarga Ba'alwi masih gelap dalam sejarah, tidak ada yang menyebutkannya sama sekali. Ditambah, klaim mereka bahwa para Sultan Palembang, Mindanao, Manila, dan Wali Songo sebagai bagian Ba'alwi adalah palsu, tidak berdasar sejarah apapun. Siapa yang dapat menunjukkan kepada penulis satu data primer yang menyebut bahwa Abdul Malik Ba'alwi mempunyai anak bernama Abdullah, lalu cucu bernama Jalaluddin, lalu cicit bernama Jamaluddin, lalu canggah bernama Ali Nurul Alam, lalu wareng bernama Abdullah Umdatuddin, lalu kerpek bernama Sunan Gunung Jati? Tidak ada. Wali Songo disambungkan kepada Ba'alwi itu baru diciptakan abad 20 Masehi. Ditulis Salim bin Jindan dalam kitab Al-Hulasah Al-Kafiyah juz 1 halaman 35 dan dalam kitab Samaratul Aqlam. Sebelumnya tidak ada. Lalu dicetak dalam Hamsi kitab Syamsul Zuhroh tahun 1984 Masehi. Ada sebuah manuskrip Cirebon yang berangka tahun abad 17 Masehi bernama Negara Kertabumi yang menyebut silsilah Wali Songo sebagai Ba'alwi. Tetapi kemudian terbukti oleh pakar filolog bahwa manuskrip itu adalah palsu dan baru ditulis 1960-an dalam kurung masa yang sama dengan Salim Jindan. Bukti juga bahwa catatan silsilah Salim Jindan mengenai Wali Songo tidak dapat dijadikan rujukan adalah ditemukannya manuskrip Nusantara yang lebih tua yang menyebutkan para Wali Songo itu adalah keturunan Nabi dari jalur Musa Al-Kazim dan Al-Jalani, seperti manuskrip Bangkalan tahun 1624 Masehi, manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 Masehi, manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masehi. Sedangkan silsilah Wali Songo menjadi jalur Ba'alwi ini memang baru ditulis oleh Salim bin Jindan antara tahun 1930 sampai 1969 Masehi. Demikian sedikit pembahasan tentang kitab Rodotul Wildan karya Salim bin Jindan. Semoga bermanfaat. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.